Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hadis munqati'. Hadis munqati' yaitu hadis yang hilang dalam sanadnya, terletaknya di tengah-tengah sanad. Berapa yang hilang? Satu rawi atau lebih dari satu rawi, dengan syarat jika lebih dari satu rawi, hilangnya tidak secara berurutan atau ada perantara di antara rawi-rawi yang hilang tersebut. Itu yang dinamakan dengan hadis munqati'. Sedangkan sekarang insya Allah kita akan pelajari jenis hadis ketiga yang termasuk dalam kategori hadis dhaif bisa babi saktin fil isnad. Karena hadis dhaif yang disebabkan hilangnya rawi dalam sanadnya secara zahir. Yang ketiga yaitu hadis mu'dhal. Mu'dhal, jika kita lihat dalam al-manzumah al-baiquniyah, maka berbunyi wal mu'dhalus saqitu minhu ithnani. Artinya mu'dhal adalah yang hilang dalam sanadnya dua rawi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu dengan jeli membedakan antara berapa yang hilang dalam hadis munqati', siapa yang hilang dalam hadis mursal, kemudian juga berapa yang hilang dalam hadis mu'dhal dan di mana tempatnya. Harus jeli membedakan ini agar kita tahu yang mana munqati', yang mana yang mu'dhal, dan yang mana yang mursal, dan yang mana yang hadis mu'allaq. Memang istilah-istilah ini sangat baru bagi kita yang belum pernah mempelajari ilmu hadis. Namun sesuai dengan nama ilmunya yaitu mustalahul hadis, atau istilah daripada hadis. Istilah-istilah ini diciptakan oleh para ulama muhaditsin agar kita mengenali beberapa macam-macam hadis dhaif sebelum kita membaca dalam hadis secara langsung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis mu'dhal berarti yang hilang dalam sanadnya dua rawi. Berarti ingat, perbedaan antara munqati' dengan mu'dhal adalah yang pertama, munqati' hilang minimal satu, kalau mu'dhal hilang minimal dua. Kemudian perbedaannya adalah munqati' hilang rawinya di tengah-tengah sanad, sedangkan mu'dhal hilang rawinya boleh di tengah, boleh dari awal juga, atau boleh di akhir. Berarti lebih luas mu'dhal dengan munqati'. Itu perbedaannya. Berarti kalau mu'dhal, bagaimana gambarnya? Gambarnya adalah dua rawi yang hilang. Pertama kita contohkan di tengah sanad saja. Berarti misalkan seorang rawi meriwayatkan dari gurunya, ternyata ada perantara yang hilang, yang dihilangkan oleh rawi tersebut dua rawi sekaligus, tidak hanya satu, tapi berurutan. Tidak ada perantara di antara mereka. Contohnya adalah rawi meriwayatkan dari gurunya, dia meriwayatkan dari, berarti ada yang hilang dua. Inilah yang dinamakan dengan hadis mu'dhal. Misalkan kenapa dinamakan dengan hadis mu'dhal? Karena berurutan. Jika hilangnya lebih dari dua, boleh atau tidak? Boleh. Misalkan hilangnya tiga, namun harus berurutan. Berarti contohnya, tiga yang hilang secara berurutan. Hilang dalam sanad rawi, boleh jadi hilang satu persatu dari tabaqat atau generasi rawi yang saya sebutkan. Namun boleh juga hilang, tidak harus satu persatu dari tabaqahnya, boleh saja hilang mungkin saja bentuknya seperti ini. Dilihat dalam sanad tersebut berarti hilang mungkin
3 rawi yang dalam satu generasi atau satu tabaqat, atau apapun bentuknya atau bagaimanapun bentuk hilangnya, yang penting yang kaidah yang perlu kita ingat adalah ketika mu'dhal berarti yang hilang 2 rawi atau lebih dari 2 rawi secara berurutan. Itu yang namanya hadis mu'dhal. Jika kita lihat dalam contoh berarti hilangnya dalam pertengahan sanad. Namun bagaimana jika mu'dhal boleh atau tidak dikatakan hilang dari atau sejak dari awal sanad? Boleh saja. Berarti gambar yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu hilang dalam wasatu sanad atau di pertengahan sanad 2 atau lebih secara berurutan. Itu mu'dhal. Gambar pertama, fi wasatis sanad atau di pertengahan sanad. Kalau hilangnya sedari atau sejak awal sanad boleh atau tidak? Boleh. Karena mu'dhal tidak terikat pada pertengahan, awal atau akhir sanad. Yang penting adalah 2 sanad atau 2 rawi yang hilang. Berarti jika kita ingin melihat mu'dhal hilang sejak awal sanad, hilangnya dari sini. Berarti di sini yang hilang adalah 3 secara berurutan. Ini disebut dengan mu'dhal. Namun jika kita ingin apakah mu'dhal bisa hilang antara di akhir sanad? Boleh. Jika hilangnya 2 atau lebih di akhir sanad. Berarti ini bentuk mu'dhal yang lain lagi. Mu'dhal yang hilang sahabat dengan tabi'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang hilang di akhir sanad 2 atau lebih dapat kita katakan sebagai mu'dhal, juga dapat kita katakan sebagai mursal. Berarti boleh hadis dengan satu sanad itu dinamakan sebagai mursal karena yang hilang adalah sahabi dengan tabi'in, ya. Sedangkan yang meriwayatkan yang asli yang meriwayatkan adalah tabi'in. Karena boleh jadi bentuknya adalah jika yang hilang bentuknya seperti ini, tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan yang hilang setelah kita teliti adalah 2 rawi secara berurutan, berarti hadis ini mursal. Dan juga dapat disebut sebagai hadis mu'dhal. Kenapa? Karena yang hilang adalah 2 rawi secara berurutan di akhir sanad. Sedangkan jika yang hilang 2 rawi sejak awal sanad, misalkan berarti ini dinamakan hadis mu'dhal, juga akan dinamakan sebagai hadis mu'allaq yang insya Allah akan kita pelajari setelah ini, hadis mu'allaq. Namun ini juga bentuk dari hadis mu'dhal. Kenapa? Karena hilang 2 rawi secara berurutan walaupun dari awal sanad. Demikian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.